Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Adik-adik, kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai bangun ruang sisi lengkung. Materi yang kita bahas kali ini adalah kerucut. Nah, materi yang kita bahas tentang kerucut ini adalah sifat-sifat kerucut, jaring-jaring kerucut, Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, apa sih kerucut itu? Nah, kerucut itu adalah bangun ruang yang berbentuk prisma dengan alas yang berbentuk lingkaran. Nah, kalian lihat kerucut pada gambar di sini. R di sini adalah jari-jarinya, T di sini adalah tingginya, S di sini adalah garis pelukisnya, dan T besar di sini adalah titik sudutnya. Ya, kemudian sifat-sifat kerucut. Nah, yang pertama itu mempunyai dua bidang sisi, yaitu alas. Ini adalah alasnya. Ini alas. Kalau berupa jaring-jaring akan seperti ini alas. Kemudian bidang lengkung. Bidang lengkung itu yang menyelimuti ini ya. Nah, atau yang dinamakan dengan selimut kerucut. Yang kedua mempunyai sebuah rusuk berupa lingkaran alas. Nah, ini adalah rusuknya ya. Kemudian tinggi tabung itu jarak titik pusat alas dan puncak kerucut. Titik pusat itu sini sampai di T di sini. Ini titik puncak ya. Kemudian yang keempat mempunyai satu buah titik sudut yaitu T. Nah, titik sudutnya hanya satu yaitu ini ya. Selanjutnya ini adalah jaring-jaring kerucut. Nah, ini adalah S atau garis pelukis. Kemudian yang ini adalah selimut kerucut. Kemudian yang ini adalah alas kerucut. Kemudian rumus pada kerucut. Luas alas di sini itu sama dengan luas lingkaran. Sehingga luas alasnya PR kuadrat. Kemudian luas selimut itu PRS. Ini S ya. Jadi P kali R, ini kali S. Kemudian luas permukaan kerucut itu luas alas ditambah luas selimut, sehingga PR kuadrat ditambah PRS akan ketemu PR dikali R tambah S. Nah, untuk mencari S ini seperti ini. Kita menggunakan teorema Pythagoras. S sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Ini ya. Di sini untuk mencari ini, S itu kan garis pelukis. Jadi caranya R kuadrat tambah T kuadrat. Kemudian volume tabung itu sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, sepertiga PR kuadrat T. Seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjut pada soal dan penyelesaian. Tentukan luas permukaan dan volume dari bangun tabung berikut. Nah, di sini yang diketahui adalah jari-jarinya. Jari-jarinya berapa sih? Oh, jari-jarinya 4. Tingginya berapa? Oh, 12. Jadi yang belum diketahui adalah garis pelukisnya atau S. Nah, berarti kita mencari garis pelukisnya dulu. Nah, S sama dengan R kuadrat plus T kuadrat. Kita mencari ini dulu. Nah, R-nya berapa sih? Oh, R-nya 4. Jadi 4 kuadrat. Ditambah T-nya 12. 12 kuadrat. 4 kuadrat berapa? Oh, 16. 16 tambah 144. Akar 160. Berapa akar 160 ini? 12,65. Setelah kita mengetahui garis pelukisnya, kemudian kita mencari luas permukaannya dengan rumus PR kali R tambah S. Tinggal memasukkan saja. Pi-nya 3,14. Kemudian jari-jarinya 4, S-nya 12,65. Kemudian ini kita jumlahkan dulu. 4 tambah 12,65 ketemu 16,65. Ini ya. Ini setelah dijumlahkan, setelah itu tinggal kita kalikan semua. 3,14 dikali 4 dikali 16,65 akan menghasilkan
209,124 cm kuadrat, cm persegi. Nah, seperti ini ya. Jadi luas permukaan kerucut itu adalah 209,124 persegi. Setelah kita mencari luas permukaan, kita mencari volumenya. Kita tinggal memasukkan rumusnya saja, sepertiga PR kuadrat T. P-nya berapa? Oh, 3,14. R-nya berapa tadi? R-nya adalah 4 kan? Kemudian tingginya 12. Nah, setelah itu yang 12 itu bisa dibagi dengan 3, nanti ketemu 4. Setelah itu kita kali satu-satu, 3,14 dikali 4 dikali 4 dikali 4, hasilnya adalah 200,96 cm kubik. Jadi volume kerucut itu adalah 200,96 cm kubik, seperti ini ya. Kemudian soal yang selanjutnya, tentukan luas permukaan dan volume dari bangun tabung berikut. Di sini yang diketahui adalah diameternya 12 dan apanya ini? Ini adalah garis pelukisnya. Garis pelukisnya adalah 10 cm. Nah, kita yang pertama adalah mencari tingginya. Tingginya ini kan belum diketahui. Nah, ini tingginya. Kita harus mencari tinggi. Mencari tinggi, jadi garis pelukis ini sisi miring S kuadrat dikurangi dengan jari-jari. Nah, jari-jarinya berapa sih? Oh, jari-jarinya 6, jadi 12 dibagi 2 ya. Sehingga S-nya 10 kuadrat dikurangi R-nya 6 kuadrat. Jadi 100 dikurangi 36, akar 64. Jadi ketemu tinggi kerucutnya adalah 8 cm. Setelah itu tinggal kita masukkan, kita mencari luas permukaan dan volumenya. Sama seperti tadi, tinggal memasukkan saja. P-nya berapa? Oh, 3,14. Terus kemudian R-nya berapa? Oh, R-nya 6. Kemudian S-nya berapa? 10. Kemudian yang ini kita jumlahkan dulu. 6 tambah 10 kan 16. Ya kan? Nah, sehingga 3,14 kali 6 kali 16 itu 301,44 cm persegi. Kemudian kita mencari volumenya, volume kerucut sepertiga PR kuadrat T. Tinggal memasukkan saja. Sepertiga kali Pi-nya 3,14, jari-jarinya 6, tingginya 8. Kemudian di sini 6-nya ini dibagi 3, ketemu 2. Nah, setelah ini baru kita kali semuanya. 3,14 dikali 2 dikali 6 dikali 8. Hasilnya 301,44 cm3.